Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fadli bisa kembali berjumpa dengan Anda di Bekal Sebelum Ajal. Dan insya Allah saya bersama tim akan mencoba membantu saudara-saudara kita yang mempunyai masa depan kelam untuk menjadi lebih baik. Ini Masya Allah luar biasa. Sekali lagi kita ingat kepada Anda, jangan lupa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dan jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Dan hari ini target kita adalah ragil, ya kebiasaannya adalah sebagai bajing loncat. Urusan gua, mau tau dari mana sih? Ntar dulu Bang, ntar dulu saya nanya dulu uang ini spare part dari mana? Lu siapa sih? Solihin alias Ragil, 37 tahun, mantan bajing loncat. Yang bener, kejar. Dan hari ini kita mendapatkan laporan dari adiknya Ragil yang ingin kakaknya ini berubah menjadi orang yang lebih baik dan mempunyai penghasilan yang halal pastinya. Dan kita udah janjian sama adiknya, kita akan coba video call nanti pada saat di dalam mobil. Sekarang kita sudah menuju ke arah rumahnya yang udah nggak terlalu jauh lagi. Yuk sama-sama kita berangkat ke sana. Oke pemirsa, sekarang saya sudah mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan dari adiknya Ragil ya. Halo Mbak, ini dengan Fadli Mbak. Ini saya udah perjalanan menuju ke sana Mbak. Ini kebetulan ada perempatan di depan saya ini Mbak, belok kiri atau belok ke kanan ya? Belok kanan. Belok kanan Pak ya? Oke, belok kanan Pak ya. Ini ada yang keluar siapa nih? Ini Bapak, ya stop dulu Pak ya. Tahan Pak ya. Bawa spare part nih. Pak, kejar Pak. Ikut belok ke kiri Pak. Ya, masih kelihatan di depan. Masih kelihatan kan? Teman-teman depan kan? Pantau terus ya. Oke. Ini dia. Wah, jalannya jauh juga ini. Dia mau kemana nih? Pelan-pelan Pak, dia mau berhenti tuh Pak kayaknya Pak. Pak. Ambil agak jauh dikit Pak, jangan terlalu dekat Pak. Kanan. Maju lagi dikit. Itu dekat gerobak aja tuh. Oke, kita lihat dulu dia ngapain nih. Wah, dia kayaknya transaksi ya. Tuh, ada kayak aki, ada ban, ada macam-macam apa lagi tuh di bawah. Spare part lah ya intinya ya. Oh, shock breaker segala macam tuh. Wah, bener ini. Ini hasilnya ini berarti bener nih dijual nih. Ini berarti penandanya nih, ya. Ini penandanya nih berarti kan? Ya, ini bener nih penanda nih. Oke, awas kamera aja sampai kelihatan ya. Sebentar gini nih. Nanti kalau misalnya udah beres, saya pengen masuk ke sana. Saya mau coba nanya-nanya, saya mau coba mau belilah pura-pura. Kalau teman-teman nanti di sini dengerin suara saya aja, ya. Kalau nanti sampai ada apa-apa di saya, teman-teman baru keluar. Oke, ya Bang ya, semuanya ya. Ya Pak, standby Pak sini Pak ya. Kok barangnya nggak dibawa ya? Mesti semuanya. Bang. Maaf Bang, sorry Bang. Wah, aduh ada apaan nih Bang? Hah? Ini jualan nih Bang. Iya Bang. Ini banyak banget nih ya, macam-macam nih bentuknya nih. Spare part gini nih. Ini harga gudang Bang. Harga gudang bisa beli satuan juga Bang? Hah? Tadi udah kebeli Bang. Udah kebeli? Iya. Terus kalau saya mau beli lagi gimana? Nggak bisa nih, yang ini saya bayarin udah, ya? Bisa Bang. Ya udah. Udah gitu Bang. Nggak apa-apa ini saya bayarin dah, ya? Yang ada depan mata aja Bang, maksudnya Bang ini. Itu dibayar Bang. Terus kalau saya mau beli gimana ceritanya? Nggak usah lah. Hah? Abang siapa sih Bang? Saya cuma pengen beli aja Bang, pengen spare part juga, saya denger. Lu mau beli ngotot banget. Lu tahu dari mana gue jual spare part? Hah? Ya tadi pas kebetulan lagi lewat, tadi ngeliat, wah ini kayaknya lagi ada. Oh lu tahu gue jual spare part? Yang gue lihat aja Bang. Ya kan yang kelihatan aja nih, kebetulan gue lagi. Enggak, ini kebetulan lagi nggak gue jual. Terus kalau gue mau beli nggak bisa? Kagak bisa, kenapa emangnya? Iya biasa aja Bang, kan saya Enggak, mau gue mau tanya lu siapa sih? Saya mau beli, masa saya mau beli nggak dikasih? Mau beli Nah, boleh lu dong. kayaknya kepo banget lu. Iya nggak apa-apa ya, orang namanya mau beli, pembeli mah biasa. Oh, udah, lu pergi. Enggak, pergi. Ini
Saya udah beli. deh. Ini wilayah gue nih. Ya, pergi lo. Pergi! Bentar, Pak. Saya mau nanya Bang. Ini emang spare partnya dari mana, Bang? Urusan gua, mau tau dari mana sih? Bentar dulu, Bang. Saya nanya doang, ini spare part dari mana? Lu siapa sih? Aku mau beli, Bang. Woi. Yang bener, woi, kejar. Sini. Woi, ini udah pas. Betul, mati. Lu siapa sih? Bang, maaf Bang nih. Saya cuma mau ngobrol aja sama Abang. Ya Bang, saya mau nanya-nanya sama Abang. Bukannya saya kepo, bukannya saya mau tahu dari mana urusannya Abang dapat tuh barang. Lu nggak usah tahu urusan gua lo. Bang, tenang dulu ya Bang ya. Saya mau nanya, Abang Bang Ragil kan? Lu siapa? Bener nggak Abang namanya Bang Ragil? Kalau gua lagi apa? Lu tahu dari mana gua? Hah? Abang tenang dulu. Abang punya adik namanya Mbak Nur kan? Mbak Nurjana kan? Bener kan? Saya diminta ketemu Abang sama Mbak Nur. Lu kenal dari mana dia? Lu siapa sih? Bang, ceritanya panjang Bang. Kita ini dari bekal sebelum majalah TV Bang. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Kita diminta Mbak Nur untuk bisa ketemu sama Abang untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Mau apa? Nanti aja Bang kita jelasin Bang ya. Abang tenang dulu sekarang. Nanti kita ngobrol-ngobrol di atas aja Bang. Abang jangan emosi dulu. Maksud kita baik Bang. Iya Bang? Bang, ayo Bang. Abang naik dulu Bang. Ayo teman-teman tolong bantuin Bang. Ayo tolong bantuin. Os. Oke maaf Pak, dorong. Yuk. Gua tanya sama lu. Lu kenal di mana sama adik gua? Saya bukannya kenal di mana sama adiknya Abang. Kebetulan adiknya Abang nonton acara kita bekal sebelum majalah TV. Nah, adiknya Abang pengen saya bisa ketemu sama Abang dan ngobrol sama Abang buat sama-sama belajar sama kita, Bang. Belajar apaan sih? Gua nggak ngerti deh. Ya, kita bukan belajar macam-macam, Bang. Kita cuma pengen ngajak Abang lebih dekat lagi sama agama. Abang lebih ngerti lagi tentang agama. Lu jangan ngajarin gua agama, Lu siapa sih? Saya bukan siapa-siapa, Bang. Saya juga cuma bisanya ngebantu doang, Bang. Saya juga sama-sama mau belajar juga. Ah, udah. Kita minta maaf, ya Bang ya. Gimana? Bang, abang tenang dulu, Saya telepon dulu Mbak Nur ya, Bang ya. Saya telepon dulu, Bang. Bentar, Bang. Biar dia aja ngomong biar lebih jelas deh. Bentar, saya video call, Bang. Bentar, Bang. Assalamualaikum, Mbak Nur. Saya udah ketemu sama Bang Ragil. Ini Bang Ragilnya marah sama saya, Mbak. Ini Bang Ragilnya tapi marah sama saya, Mbak. Mbak tolong jelasin sendiri deh sama Bang Ragilnya, ya. Nih, Bang, tolong, Bang. Ini ada Bang kan? Bener kan? Maksud lu apa sih? Enggak ada maksud apa-apa. Niat Nur baik cuma satu. Biar abang menjadi orang yang baik, yang lebih. Lu jangan ngatur-ngatur gua ya. Gua abang lu. Bang, lu atur-atur. Lu atur aja diri sendiri. Udah bener belum lo? Bang. Astagfirullahaladzim, Bang. Sabar, Bang. Tenang dulu, Bang. Biar jelas dulu, Bang. Ini adanya Abang nih, maksudnya baik. Nggak ada yang jahat sama Abang, nggak ada, Bang. Jadi karena sayang sama Abang. Dia tuh pengen Abangnya berubah jadi orang yang lebih baik, Bang. Apa yang nanggung sama abang di sana? Kasihan mereka nanggung bersama. Lu ngapain bawa emak abah yang udah nggak ada? Lu jangan ngajarin gua agama. Sama mereka buat kebaikan abang. Lu diam. Lu jangan nangis.
Astagfirullahaladzim bang, istighfar bang, wah istighfar bang. Jangan sembarangan ngomong bang, jangan sembarangan ngomong. Ini adik kandung abang ini. Ini orang yang peduli sama abang setelah orang tua abang nggak ada. Ini dia yang peduli sama abang. Lu jangan ngatur-ngatur gua, lu jangan ngajarin gua. Gue bukan ngatur bang. Gue cuma ngasih tahu, gue ngingetin lu. Siapa lagi yang peduli sama lu, bukan saudara lu bang. Ibu lu udah nggak ada, siapa yang peduli sama lu, teman-teman lu bang. Gak ada yang peduli sama gua. Gak ada yang peduli sama gua. Lu bilang lu nggak ada yang peduli sama lu, tapi kita peduli bang. Kita datang nemuin adek lu. Kasih. Lu basi, lu diam. Lu diam. Bang, udah bang, udah. Bang, saya matiin teleponnya dia, kasihan bang. Lu tahu gak kenapa gua sekarang begitu? Kenapa kerjaan gua bajing lompat? Hah? Karena gak ada yang peduli sama gua. Lu dengar gue. Lu jangan ngomong ada yang peduli sama lu. Ya? Lu bilang lu ngerti agama. Lu bilang lu ngerti agama. 9 tahun lu di madrasah. Tapi kenapa lu sekarang jadi bajing loncat? Lu kenapa sekarang jadi bajing loncat? Lu bilang lu ngerti agama. Lu bilang lu ngerti agama. 9 tahun. Lu lihat nih. Gak ada orang tua lu, siapa lagi yang nerusin? Hah? Ini darah daging lu. Terus gua harus apa? Abang ikut saya. Kemana? Abang ikut saya mondok. Ke Polsek? Mondok bang. Gua udah biasa mondok di Cipinang. Bang, abang jangan sembunyian dulu. Ini pondok bang, pondok hijrah. Abang bukan ketemu sama polisi di sana bang. Abang ketemu sama Pak Ustadz Ahmad kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita sharing bareng. Yang abang nggak ngerti abang tanya, yang abang raguin tentang agama ini abang tanya. Semuanya kita kasih kesempatan di sana bang. Kita semua nih saudara bang. Kita ini semua jadi saudaranya abang. Jangan bilang abang sendirian di dunia ini. Kita masih banyak yang peduli sama abang. Selama ini gak ada yang peduli sama gua. Abah gua udah gak ada. Semua saudara-saudara gua jauh. Gua hidup sendiri. Gua hidup di jalan. Dan gua diajarkan bagaimana hukum jalan. Kalau hari ini gua gak makan, gua harus cari makan dengan cara gua sendiri. Bang, yakin Allah yang ngatur semua rezeki kita bang. Abang nggak bisa menggantungkan segala nasib abang itu sama seseorang, sama orang tua kita, sama saudara, sama teman, gak ada. Tetap yang ngasih rezeki Allah bang. Cuma lewat mereka jalannya bang. Nah sekarang abang bisa cari jalan rezeki yang Allah ridhoin bang. Yang Allah kasih buat abang yang bener-bener yang bisa jadi darah daging yang nggak bakal menyesatkan abang dan menjadi apa neraka. Kita bang. Berapa kali ngelamar kerjaan? Mana ada pekerjaan? Mana ada perusahaan yang mau terima gua? Mantan napi, mantan pembunuh, bajing lompat. Abang istighfar. Abang mau marah sama saya, silakan. Abang mau maki-maki saya, silakan. Abang mau pukul saya, silakan bang. Cuma niatan kita cuma baik bang. Kita nggak ada maksud buat ngejeblosin abang, buat ngejerumusin abang. Kita coba pengen ngajak abang jadi orang yang baik. Kalau lo emang mau, gue ikutin cara lo. Lo datang sekarang. Lo tengok abang lo yang urus batang kara di sini. Lo harus datang ke sini. Gue akan ikutin mau lo. Gue akan ikutin mau mereka. Ini buat lo. Buat emak abah gue. Bang, Insya Allah. Bismillah ya bang ya. Istighfar bang. Mbak Nur,
Saya tutup dulu teleponnya Bang Nur ya. Alhamdulillah Bang Ragil udah mau ikutan kita. Nanti saya hubungin Bang Nur lagi. Astagfirullahaladzim, istighfar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Buat pemirsa yang ada di rumah nih, Alhamdulillah hari ini kita bisa ngajak Bang Ragil ya. Insya Allah nggak ada kendala di sana. Selama perjalanan kita bisa menuju ke Pondok Hijrah, bisa bertemu dengan Ustadz Ahmad Khan dan bisa mencari pencerahan di sana. Ya, ya Bang Ragil ya. Bismillah Bang ya. Istighfar Bang, istighfar Bang. Ya, ganti baju dulu Bang. Bang, ini kita udah sampai di rumah Hijrah ya, kita sampai rumah Hijrah. Sekarang kita mau ketemu sama guru kita, Ustadz Ahmad Khan. Ayo kita turun. Ayo Bang, sini Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadli. Masya Allah, ini dia nih tamu kita. Sini Bang. Mungkin melotot aja, Bang. Udah tenang dulu Bang Ragil. Ini bukan melotot. Orang ngajak ngomong sehat apa enggak. Abang udah seuzon aja. Nah sekarang kita mau nganterin ganti baju dulu ke Ustadz. Ini maaf banget nih. Dikeburin saya, Bang. Oh enggak. Tadi nggak sengaja saya kejar-kejaran lari-larian sama dia. Tapi dia kecebur tadi. Berarti bukan dikeburin, Bang. Kecebur namanya. Kalau nggak dikejar nggak bakal kecebur. Udah nggak usah dibahas Bang. Udah yuk sekarang kita ganti baju dulu aja ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Nah, ini Masya Allah ini udah ada bawa ini sekarang gitu. Udah rapi banget nih Ustadz nih. Subhanallah. Ini baru yang namanya tamu rumah Hijrah. Subhanallah, Bang. Kalau begini kan Abang lebih kelihatan rapi. Sebelumnya saya mau tanya nih sama Abang. Iya Bang. Abang ikhlas ridho nyeritain semua kehidupan Abang di masa lalunya Abang. Insya Allah ikhlas Ustaz. Awalnya saya terjun ke jalan itu sebagai pengamen Pak Ustaz. Saya ketemu dengan gerombolan para pencuri besi Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi gini Pak Ustaz, kebetulan tim saya berempat. Begitu ada mobil truk lewat dan kira-kira itu bisa kita ambil, itu langsung kita kerjakan Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Abang jadi bajing loncat. Betul Pak Ustaz. Itu kehebatan saya Pak Ustaz. Itu jagonya saya Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Abang nyombongin diri berarti Bang? Ya, mau gimana lagi Pak Ustaz? Kita hebat kok. Bang, manusia itu nggak lebih hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala Bang. Saat itu juga saya lupa segalanya Pak Ustaz. Yang saya pikirin yang ada di otak saya bisa bawa pulang duit. Kenapa saya melakukan semua ini? Awalnya memang dari ekonomi Pak Ustaz. Abang seolah-olah merasa Abang hebat. Ini bakal saya masukin di shock terapi Abang. Diapain tuh Pak Ustaz? Udah pokoknya Abang nanti lihat proses selanjutnya. Abang kan orang hebat. Abang orang yang kuat. Abang berani menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Bang Ragil? Udah lega belum? Udah banyak cerita belum sama Ustaz? Udah Bang. Bang Ragil. Iya Bang. Ya udah Bang Ragil, sekarang ikut saya istirahat ya. Istirahat yang cukup, kumpulin tenaga karena besok waktunya Bang Ragil buat shock terapi menguras tenaga.
Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini lagi ngebakar apa? Lagi masak atau lagi gimana nih? Ini tahap buat shock terapi selanjutnya. Oh, shock terapi. Iya. Oh, jadi apa yang mau digambar di Ustaz? Ini kan kesalahan yang dilakukan oleh abang kita ini adalah mengambil hak orang. Maka tidak lain dan bukan balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Dan khawatir nanti di dalam neraka akan dipanggang. Dan saya akan memberikan shock terapi dengan bagaimana panasnya air yang menggolak ketika dibakar oleh api. Dan ini kita sudah panasin air sampai mendidih. Dan ini panasnya luar biasa. Setelah mendidih, apa yang mau jadi gambaran Ustaz? Buat contohnya. Kita akan masukkan ikannya. Iya. Bang, lihat ini, perhatikan nih ikan. Saya bakal masukin ke dalam air mendidih ini. Dan abang lihat bagaimana hasilnya. Abang jadikan sebagai ibro pelajaran buat kita, ya. Abang perhatiin, Bang, bagaimana seandainya kedua tangan abang dimasukin di dalam air mendidih. Abang bayangin, Bang. Allahu Akbar. Ini baru perumpamaan air yang mendidih di dunia. Bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukanya ketakutan begitu. Tangan ini Ustadz. Dulu waktu ente ngambil barang-barang orang pakai apa? Pakai tangan ini Ustadz. Kenapa disalahgunakan? Nikmat yang Allah berikan buat kebaikan tapi disalahgunakan untuk mengambil hak orang. Terus gimana Ustaz? Ini harus tetap dicelupin tangannya. Iya. Dari guys, tutup mata dulu Ustaz. Boleh. Udah Bang, ikutin aja Bang ya. Abang ikutin aja, saya tutup mata Bang. Kagak. Bang, Saya pulang aja deh, Bang. Jangan Bang. Udah sampai di sini udah tanggung Bang. Ayo Bang, Abang mau berubah nggak? Abang mau jadi orang baik nggak? Abang masih punya orang yang sayang sama Abang. Abang punya adik yang banget sayang sama Abang, yang bener-bener sayang sama Abang, ya, yang peduli sama Abang, yang pengen Abangnya jadi orang bener. Abang tenangin, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abang pernah Tenangin hati abang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bang, lagi udah siap, ayo Bang. Bismillah, Bang. Abang udah ikhlas katanya, ayo. Kita nggak mau maksa abang nih bang. Ayo bang. Ayo Bang. Bismillah bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Panas, Ustaz. Panas. Panas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sekarang abang buka mata. Allahu Akbar. Abang lihat. Namanya nggak kayak ikan, Ustaz. Siapa yang mau ngerebus tangannya abang? Astagfirullahaladzim. Emang tadi Bang ngerasain panas Bang? Panas, Abang Bang. kaget. Bang, ini udah diganti dari santrinya Pak Ustadz. Bang, lihat, saya masukin tangan saya ke dalam. Ada, Ustaz. Kenapa ini teriak-teriak? Pada saat Abang nih ngambil barang orang, Abang mikir nggak bakal di tangan Abang akan direbus begitu Bang? Abang masih mau ngelakuin perbuatan ngambil hak orang lain lagi bang? Enggak, Ustaz. Bang Saya bangga kapok. jadi bajing loncat? Enggak, Ustaz. Enggak. Saya kapok, Ustaz. Saya kapok. Saya kapok. Saya nggak mau tangan saya kayak ikan tadi, Ustaz. Gila ya Allah.
Bang, ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat abang. Ini hanya baru contoh aja bang. Dan tadi kita udah ganti pakai air dingin. Coba bayangin bang, di akhirat nanti kalau abang sampai pas dicelupin tangan abang yang diangkat tinggal tulang doang bang, bagaimana bang? Allahu Akbar ya Allah. Ustaz, ini masih ada lagi nih Iya. terapinya. Kita mau kasih shock terapi bagaimana dia bisa merasakan panasnya api dunia. Masih banyak Pak Ustadz. Sekarang abang ikutin aja semua proses yang ada di kita. Tapi nggak serem banget kan Pak Ustadz? Udah abang ikutin aja ya. Sekarang coba santri bikin lingkaran api ya. Ini Oke, apa Ustadz. lagi Ustadz? Abang ikutin apa yang ada proses di kita. Insya Allah ini manfaat buat abang. Boleh Ya, maju ke depan, abang boleh Bang. maju ke depan. Kembali boleh keluar? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ustadz. Ustadz panas Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panas Ustadz. Allahu Akbar. Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Ustaz. Udah Ustaz. Allahu Akbar. Ampun ya Allah. Saya udah bertanggung Ustaz. Saya nggak akan melakukan lagi Ustaz. Bang, udah bang. Astagfirullahaladzim. Siksa dunia aja begini Ustaz. Nanti sisa di neraka. Allah Akbar, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Bersyukur abang ada yang ngingetin buat baliknya Allah Subhanahu Wa Taala bang. Ampun Ustaz. Saya nggak akan melakukannya lagi Ustaz. Allahu Akbar. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau abang Ragil masih terus melakukan kejahatan, masih terus melakukan kezaliman, abang Ragil masih terus menjadi pecat. Allahu Akbar ya Allah. Bang, mau jadi apa nanti bang? Bersyukur banget abang punya adik yang peduli sama abang, yang sayang sama abangnya, yang mau mengingetin abangnya. Amin ya Allah. Abang. Ingat tadi bang, abang udah suzon keluar sama adik abang. Abang udah marah sama adik abang. Abang maki-maki adik abang di depan saya bang. Padahal sebenarnya adik abang tuh sayang banget, dia pengen lindungin abangnya dari api neraka bang. Bang, sadar bang, ya, sadar bang. Bersyukur bang punya adik yang sayang sama abangnya. Bagaimanakah bila saatnya waktu Ini boleh dibawa bang Ragil ya, Iya. untuk besok biar kita melanjutkan proses selanjutnya. Bang Ragil, sekarang Bang lagi istirahat saya. Ayo bang, pelan-pelan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bang.
Masya Allah, Alhamdulillah buat pemirsa yang ada di rumah. Setelah beberapa proses kita lewati, sekarang kita masuk ke proses yang terakhir buat tamu kita hari ini. Masya Allah luar biasa. Dia akan menjalani proses muzakarah, di mana Bang Ragil akan dikafani dan kita kubur. Di tangan saya udah ada nisan ya Ustaz ya. Biar Boleh langsung diisi nama, tanggal lahir, sama wafatnya. Abang tulis tanggal lahir apa? Astagfirullahaladzim. Selama ini target kita nggak ada yang nulis nama orang tuanya, tanggal lahir. Segar banget ini. Kayaknya Abang Ragil udah siap banget nih buat wafat. Tulis deh Bang, wafatnya. Saya belum mati, Pak Ustadz. Siapa yang bilang mati? Bang Fadli bakal mati, Ane bakal mati, ente bakal mati. Ini semua tim bakal mati. Semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ente jadi gemeteran? Saya masih mau hidup, Pak Ustadz. Bang Ragil, tolong Bang Ragil sekarang tidur di atas kain kafannya. Nanti akan kita bungkus sama-sama. Sekarang Bang Ragil rebahin badan di sini. Ini keranda, Pak Ustadz. Kan saya belum mati, Pak Ustadz. Ini persiapan buat kita masuk ke dalam kubur. Ini pelajaran bahwa kita bakal bertemu dengan kematian dan pada akhirnya kita bakal dianterin sama nih keranda. Ini semua buat kebaikan Abang. Bismillah. Niat Abang udah baik. Yakin? Insya Allah habis ini Abang berubah semuanya. Ya Bang? Ayo Bang. Abang enak ngomong, Bang. Abang mau gak di sini? Saya juga takut Bang. Semua orang pasti takut akan hal ini Bang. Nah, Abang aja takut. Semua kami ini ingin kebaikan. Ya, Abang juga pengen jadi orang baik, kita juga pengen semua yang terbaik buat Abang. Tapi janji, Pak Ustadz, ini gak kenapa-napa nih. Saya tidak bisa janji karena semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terpenting Abang banyakin istighfar, Abang ingat dosa Abang, bagaimana nanti ketika Abang dibawa di keranda, bagaimana nanti ketika Abang meninggal dunia dimasuk ke dalam kubur, kira-kira apa yang Abang udah siapin buat bekal menghadap Allah. Itu yang Abang kudu pikirin Bang. Ayo masuk Bang. Bang Ragil, ada pesan-pesan terakhir buat adik Abang? Semua saya lakukan ini untuk keluarga saya, Bang. Untuk kedua orang tua saya, emak saya, dan adik-adik saya semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun. Udah. Ya Allah.
La ilaha illallah. Akbar. Diangkat digeser. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Aduh bang. Bang. Bang, Ah, saya tahu abang takut. Bang. Saya juga takut, Bang. Saya tahu abang juga ngeri. Astagfirullahaladzim. Saya minta sama abang banyak-banyak berzikir, Bang. Ya, Bang. Jangan sampai kosong. Ingat Allah. Isi hati. Allahu Akbar. Janji di hati kalau abang mau berubah. Bang, jangan turun deh bang. Udah cukup sampai sini aja bang. Gua udah nggak kuat bang. Ingat Rasulullah SAW bilang, kubur ini rumah pertama kita. Kalau seandainya kita selamat dari pertanyaan kubur, setelahnya semua mudah. Tapi kalau kita nggak selamat dari pertanyaan kubur, apa yang ada setelahnya nanti, itu bakal lebih berat lagi daripada pertanyaan kubur. Bismillah, Bang. Yakin, Bang. Ya Allah, Allah bantu, Bang. Abang mau niat baik, Bang. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Ragil, banyakin baca istighfar. Zikrullah jangan lepas. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu persemayaman pertama kita. Bang Ragil, kalau ada apa-apa teriak yang keras ke kita, Bang. Ya, Bang. Kita akan kosongin tempat ini, kita akan matiin semua lampunya, Bang. Ya, Bang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Saya tutup ya, Bang ya. Allahu Akbar. Ayo ditutup santri. Allahu Akbar. Allahu Ayo Akbar. ditutup santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Pemirsa, beberapa hari yang lalu saya sempat video call sama adiknya, dan kebetulan sekarang adiknya sudah hadir di sini untuk menemani kita dan ingin memenuhi janjinya juga terhadap kakaknya yang kakaknya minta dia hadir. Dan hari ini Nur menyaksikan langsung saat ini kakaknya sudah berada di dalam kubur, Nur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini saya perhatiin reaksi dari Bang Ragil ini begitu dahsyat banget nih, Bang Fadli. Tapi di sini kita lihat nih, kayaknya dia udah mau mulai berontak-berontak. Oh, dia nangis, Bang Fadli. Udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banur istighfar, Banur istighfar. Iya, astagfirullah, istighfar. Tenang, saya kesana. Tenang ya. Mbak tenang. Istighfar. Ayo, Mbak kita teman ke sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Jaga sebentar. Kita ke sana. Ayo. Angkat. Astagfirullahaladzim, Bang Is. Tolongin abang saya, abang saya keluarin. Astagfirullahaladzim. Pulang, ayo Bang. Pulang. Kurang naik. Bang, pulang Bang. Pulang Bang. Istighfar Bang Ragil. Astagfirullahaladzim. Abang sadar nggak? Abang adalah orang yang beruntung di dunia ini.
Abang punya adik yang begitu sayang sama abang, yang begitu peduli sama abang. Apa yang abang rasain tadi di dalam, Bang? Banyak abang. Pesan dari ibu bapak saya, dari ibu abang saya. Saya harus jaga keluarga. Saya harus jaga keluarga. Saya lebih utama dari segalanya. Keluarga saya lebih utama dari segalanya. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang abang sudah sadar dengan apa yang abang lakuin kalau itu dosa. Abang tahu abang yang lakuin ngambil hak orang, jadi bajing loncat itu suatu perbuatan yang haram, Bang. Mulai sekarang abang tobat, Bang, istighfar, Bang. Mudah-mudahan ini jadi tobatan nasuha buat abang. Jadi asbab hidayah buat keluarga semua, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Bang, sekarang kita tanya sama abang. Kita mau abang juga janji bahwa abang gak ngelakuin lagi apa yang udah pernah abang buat, apa yang mau abang lakukan sekarang. Kedepannya abang mau ngelakuin apa? Semua sudah berakhir buat saya. Saya akan Alhamdulillah. melakukan baru untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Saya akan jadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak rahasia dan banyak cara daripada asbab hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya untuk bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa kita sadari, asbab hidayah itu datang daripada orang-orang terdekat kita yang mereka sayang, cinta kepada kita, perhatian kepada kita, menginginkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita belajar banyak bahwa jangan pernah merasa sendiri. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha sayang sama kita. Kita punya Allah yang maha memurahkan rezekinya kepada kita. Kita punya Allah yang maha membantu segala kesulitan kita. Mudah-mudahan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan ingat, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.